Shalom sahabat Katartizo, izinkan saya pada kesempatan ini saya ingin memberikan pendapat saya tentang bagaimana seorang muda dia mendapatkan pasangan hidup yang pas dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini generasi muda kita mereka mendapatkan sebuah predikat yang sangat radikal, yaitu generasi Yeremia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan jiwa. Nah, ini sangat luar biasa. Tentunya mereka sangat membutuhkan sebuah pendampingan atau nasihat, baik dari para orang tua mereka maupun daripada para pembimbing rohani atau kakak-kakak rohani mereka. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya ingin memberikan pendapat saya, dan terlebih dahulu saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar saya di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ini berbicara tentang ketidakstabilan atau ketimpangan. Nah, kita akan melihat selanjutnya yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, ini yang mengakibatkan ketimpangan atau ketidakkokohan, yaitu kalau seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengambil keputusan untuk menikah dengan orang di luar Tuhan atau orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, dikatakan sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Nah, ini kita melihat bahwa antara kebenaran dan kedurhakaan itu tidak akan pernah terjadi sebuah pertemuan atau sebuah kesatuan. Nah, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini sudah sangat jelas bagi kita, ya khusus bagi setiap anak-anak muda, agar sangat berhati-hati di dalam memilih pasangan hidup. Kalau ingin melihat kehidupan pernikahan itu akan diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan kebahagiaan. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama adalah sebaiknya seorang anak muda sebelum dia memilih, dia terlebih dahulu harus mempersiapkan masa depannya dia, atau paling tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Karena seringkali di dalam sebuah pernikahan, terutama pernikahan yang baru itu akan ini selalu menjadi sebuah persoalan juga tentang ekonomi, tentang pekerjaan. Nah, yang kedua adalah seorang muda harus menentukan kriteria seperti apa yang dia inginkan. Karena berpacaran itu dan kemudian masuk di dalam sebuah pernikahan, pacaran itu bukan sesuatu hal yang bisa dicoba-coba. Artinya kalau ini tidak cocok bisa ganti lagi dan bisa ganti lagi. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, poin yang ketiga adalah setelah dia menentukan kriteria yang dia inginkan, maka dia harus menjatuhkan pilihan atau dia harus memilih. Artinya apa yang dia pilih itu layak untuk dia kagumi, layak untuk dia hormati, dan dia harus bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan sampai hari pernikahan. Nah, poin yang berikut yang paling terakhir adalah ini juga sangat penting. Setelah semua poin pertama, 2 dan 3, poin yang keempat adalah harus meminta konfirmasi kepada Tuhan atau berdoa sama Tuhan, dan juga meminta konfirmasi orang tua dan juga para pembimbing rohani atau kakak rohani. Karena ini sangat menentukan sebuah pernikahan itu akan diberkati oleh Tuhan kalau mendapatkan restu. Nah, firman Tuhan satu lagi di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Nah, kenapa
pernikahan itu atau saat kita mencari pasangan adalah harus sama-sama orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan ini bahwa pernikahan yang di dalam Tuhan itu sekalipun banyak masalah yang akan dihadapi, banyak ujian, banyak proses, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih sahabat Katartizo, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.